Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah menjelaskan pengertian besaran pokok, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya, menjelaskan pengertian besaran turunan, menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya, melakukan pengukuran besaran-besaran panjang, masa, waktu dengan alat ukur yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan pengukuran besaran-besaran turunan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang besaran. Ingat ya, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Besaran itu terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Kita bahas dari besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Artinya, besaran pokok ini dia berdiri sendiri. Besaran pokok itu ada 7. Biasanya disingkat dengan jiwa SMP. Apa itu jiwa SMP? Jiwa SMP itu adalah J, itu untuk jumlah zat, I intensitas cahaya, W itu waktu, A arus listrik atau kuat arus listrik, S itu suhu, M itu massa, dan P adalah panjang. Jadi, besaran pokok itu ada 7, dari panjang sampai jumlah zat. Kita bahas dari nomor 1, besaran pokok panjang. Besaran pokok panjang itu lambangnya L. Satuan internasionalnya adalah meter, atau biasanya disingkat dengan M. Massa, lambang besarannya adalah M. Satuan internasionalnya adalah kilogram, biasanya disingkat dengan kg. Yang ketiga ada suhu, lambang besarannya adalah T, T besar ya. Satuan internasionalnya adalah Kelvin, dan disingkat dengan K. Yang keempat ada kuat arus listrik. Lambang besarannya adalah I besar. Satuan internasionalnya adalah ampere atau A. Yang kelima, waktu. Lambang besarannya adalah T kecil. Satuan internasionalnya sekon atau S. Yang keenam, intensitas cahaya. Lambang besarannya adalah I. Satuan internasionalnya adalah kandela atau CD. Dan yang terakhir adalah jumlah zat. Lambang besarannya N. Dan satuan internasionalnya adalah mol. Jadi, jiwa SMP, besaran pokok itu ada 7, J jumlah zat, satuannya mol, I intensitas cahaya, satuannya kandela, W itu waktu, satuannya sekon, A itu kuat arus listrik, satuannya ampere, S itu suhu, satuannya Kelvin, M itu massa, satuannya kilogram, dan P adalah panjang dengan satuannya adalah meter. Selain dari 7 besaran ini, itu disebut dengan besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Artinya, dia tersusun dari lebih dari satu besaran pokok. Contohnya, selain dari 7 besaran pokok tadi. Misalnya ada luas. Contoh, ada sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang. Dia punya panjang P
dan lebar L. Luas persegi panjang rumusnya adalah P kali L. Ingat bahwa P dan L itu dia termasuk besaran pokok panjang. Nomor 1 ya, dengan satuannya adalah meter. Panjang punya satuan meter, lebar juga punya satuan meter. Meter kali meter adalah meter pangkat 2. Jadi satuan luas adalah meter pangkat 2. Luas termasuk besaran turunan, karena diturunkan dari dua besaran panjang, yaitu panjang dan lebar. Contoh yang kedua adalah volume. Misalnya ada sebuah akuarium yang berbentuk balok. Dia punya panjang P, lebar L, dan tinggi T. Untuk mencari volume balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ingat bahwa panjang, lebar, dan tinggi itu termasuk besaran pokok panjang yang satuannya meter. Panjang punya satuan meter, lebar punya satuan meter, dan tinggi punya satuan meter. Kalau kita kalikan akan menghasilkan meter pangkat 3. Jadi satuan volume adalah meter pangkat 3. Volume termasuk besaran turunan, karena diturunkan dari 3 besaran panjang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contoh selanjutnya ada konsentrasi larutan. Misalnya ada sebuah teh, yang A itu larutannya pekat dan yang B itu larutannya encer. Untuk mencari konsentrasi larutan, rumusnya adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Contoh soalnya adalah seperti ini. Apa yang diketahui dari soal? Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Artinya, massa terlarut adalah 20 gram dan volume pelarut adalah 2 liter. Apa yang ditanya atau apa masalahnya? Menentukan konsentrasi larutan. Berapakah konsentrasi larutannya? Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan menggunakan persamaan konsentrasi larutan. Persamaannya adalah massa terlarut dibagi volume pelarut. Langkah selanjutnya kalian tinggal memasukkan nilai dari massa terlarut 20 gram dan volume pelarut 2 liter. 20 dibagi 2 adalah 10 gram per liter. Contoh besaran turunan selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan dapat diketahui dengan membagi pertambahan tinggi dan selang waktu. Laju pertumbuhan termasuk besaran turunan karena diturunkan dari dua besaran panjang dan waktu. Contohnya, dalam soal ini, dia menanam jagung. Pengukuran awalnya diperoleh tinggi 20 cm dan akhirnya menjadi 60 cm. Ingat, untuk mengetahui pertambahan tinggi, kamu harus mengurangkan nilai akhir dikurang nilai awalnya. Nilai akhirnya adalah 60 cm dan nilai awalnya adalah 20 cm. Selang waktu yang diperlukan adalah 10 hari. Jadi, 60 dikurang 20 adalah 40. 40 dibagi 10 adalah 4 cm per hari. Ini adalah contoh-contoh dari besaran turunan. Besaran turunan itu sangat banyak. Ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh besaran turunan yang ada. Mulai dari luas sampai dengan momentum. Kenapa dia dikatakan besaran turunan? Karena diturunkan lebih dari satu besaran pokok. Contoh yang luas, diturunkan dari panjang dan lebar. Volume, panjang, lebar, tinggi, dan seterusnya.
Jadi, secara garis besarnya, besaran pokok itu ada dua. Ada besaran itu ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya ada 7. Jiwa SMP. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya selain dari 7 besaran ini ya. Kalau kita analogikan dari sebuah rumah ini dia tersusun dari banyak sekali batu bata. Nah, satu batu bata ini kita ibaratkan sebagai besaran pokoknya. Dan kumpulan dari banyak batu bata ini adalah besaran turunannya. Selanjutnya adalah pengukuran besaran pokok, panjang, massa, dan waktu. Yang pertama, kita akan membahas panjang. Untuk mengukur panjang, kita bisa menggunakan penggaris, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Jangka sorong itu juga bisa mengukur ketebalan, diameter, bahkan kedalaman suatu benda. Di sini mengukur ketebalan, di sini diameter, dan di sini kedalaman suatu bendanya. Dia punya ketelitian 0,1 mm. Nah, sedangkan mikrometer sekrup itu juga bisa mengukur ketebalan dan diameter benda. Yang ukuran bendanya itu kecil ya, karena ketelitiannya itu lebih besar, yaitu 0,01 mm. Contohnya, ini ada soal tentang penggaris. Sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang beberapa pensil seperti gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, panjang pensil yang benar itu berapa? Untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus mengurangkan nilai akhir dengan nilai awal. Contoh, panjang pensil 1. Nilai akhirnya berapa di sini? Ini 5, ini 4. Berarti ini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9. Artinya posisi akhirnya ada di 4,9. Posisi awalnya adalah 3. Jadi 4,9 cm dikurang 3 cm. Hasilnya adalah 1,9 cm. Cara yang sama kita gunakan untuk pensil nomor 2, 3, dan 4. Untuk pensil nomor 2, posisi akhirnya ada di 7 cm, dan posisi awalnya ada 4 cm. Jadi 7 kurang 4 adalah 3 cm. Panjang pensil 3, posisi akhirnya ada di sini. 5,5, 5,6, 5,7. 5,7 posisi akhir, posisi awal ada 3,5. 5,7 cm dikurang 3,5 cm hasilnya adalah 2,2 cm. Dan panjang pensil 4, posisi akhirnya adalah 6,6 dan posisi awalnya ada 4,5. 6,6 cm dikurang 4,5 cm diperoleh hasil 2,1 cm. Selanjutnya ada jangka sorong. Untuk mengetahui nilai yang terukur dari jangka sorong, kita cukup memperhatikan dua skala. Ada yang namanya skala utama, itu yang panjang ini, dan ada yang namanya skala nonius, yang kecil di bawah ini. Contohnya seperti ini. Misalnya, panjang benda yang terukur adalah ini. Kita ingin mengetahui berapa nilai yang terbaca terukur dari jangka sorong ini. Caranya adalah kita akan menambahkan hasil pengukuran skala utama yang di atas ini, skala utama, dengan skala nonius. Skala nonius itu yang di bawah ya. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai dari skala utamanya berapa. Untuk mengetahuinya, kita melihat garis
sebelum angka 0 di skala Nonius. Angka 0 ada di sini. Sebelum angka 0 adalah garis yang ini. Kita harus membaca garis ini itu nilainya berapa. Ini 2 cm, berarti ini 2,5, 2,6, 2,7. Berarti yang terbaca di skala utama adalah 2,7 cm. Kita simpan angka itu. Yang kedua adalah membaca nilai di skala Nonius atau yang di bawah. Caranya, kita mencari garis yang berimpit atau seperti ini nih, langsung satu garis kayak gitu. Kita lihat dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, itu dia tidak berimpit dengan garis di atasnya. Sedangkan garis yang ke-6 itu dia berimpit dengan atasnya langsung satu garis, seret gitu. Jadi ini yang kita ambil nilainya adalah 6. Cara mudahnya adalah 2,7 yang sudah kita dapatkan tadi, kita langsung tambahkan 6 di belakangnya. Jadi diperoleh hasilnya adalah 2,76 cm. Contoh lainnya adalah seperti ini. Ini 2 cm, kita lihat angka garis sebelum 0 ada di sini. Berarti 2,1, 2,2. Kita simpan bahwa skala utamanya sebesar 2,2. Sekarang kita lihat skala Noniusnya berapa. Kita cari yang berimpit. Yang berimpit ada di sini. Berapa nilainya? 1, 2, 3, 4. Nilainya adalah 4. Langsung saja kita jumlahkan 2,24 gitu ya. Jadi 2,24. 4-nya kita taruh di belakang 2. Contoh yang ketiga, ini. Kita cari garis sebelum 0. Ada di sini. Ini adalah 3,2. Kita simpan 3,2. Bawahnya berapa? Kita cari yang berimpit. Yang berimpit ada di 5. Jadi, pembacaannya adalah 3,25. Ada micrometer screw. Cara membacanya sama seperti sebelumnya. Memperhatikan skala utama dan skala Noniusnya. Contohnya seperti ini. Yang terbaca adalah ini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di atasnya 8. Yang di bawahnya itu bernilai 0,5. Jadi misalnya ini 0,5. Atasnya 1. Berarti ini 1,5. Ini 2, ini 2,5. Di atas tadi itu 8. Berarti yang bawahnya ini adalah 8,5. Kita simpan bahwa skala utamanya menunjukkan 8,5 mm. Kemudian, untuk skala Nonius, kita mencari yang satu garis dengan skala utama. Yang satu garis adalah 40. Kita jumlahkan 0,40 mm. Jadi, 8,5 ditambah 0,40 adalah 8,90 mm. Sama seperti ini. Terbaca ini 5, 6, 7. Ada garis di bawahnya. Artinya yang terbaca adalah 7,5 mm. Kita cari yang satu garis lurus. Ini berapa nilainya? Karena di sini 20, di sini 25, berarti semakin ke atas itu semakin bertambah. 20, 21 udah 2. Berarti di sini adalah 22. Jadi skala Noniusnya adalah 0,22. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 7,72 mm. Sama seperti ini, yang terbaca 3, garis yang sejajar adalah 16, berarti 3,16 mm. Dan ini adalah 3,5 ditambah dengan 0,15. Hasilnya adalah 3,65 mm. Kemudian ada massa. Banyak alat ukur yang digunakan untuk mengetahui berapa massanya, massa suatu benda. Ini adalah contoh beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengetahui massa benda. Kita akan membahas bagaimana caranya membaca hasil pengukuran dari neraca Ohaus. Ini neraca Ohaus ya. Jadi ini adalah neraca Ohaus 3 lengan.
kita cukup menjumlahkan nilai yang terbaca dari 3 lengan ini. Contohnya, di sini yang terbaca ada 90 gram, 100 gram, dan 7,5 gram. Kita langsung saja menjumlahkan ketiganya dan diperoleh hasil 197,5 gram. Contoh selanjutnya ini, tanda yang ada panahnya itulah nilainya. Yang pertama adalah 40 gram, yang kedua 400 gram, yang ketiga ada 7,4 gram. Kita jumlahkan ketiganya, hasilnya adalah 442,4 gram. Sama dengan ini, 200 gram tambah 20 gram ditambah 1 gram, hasilnya 221 gram. Dan yang terakhir ada waktu. Untuk mengetahui waktu, kita bisa menggunakan jam, stopwatch analog, digital, dan jam. Ya, itu. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sekarang, bantu Ibu menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini.